Organisasi pengelola dibentuk untuk menjamin beroperasinya peralatan PLTMH dengan baik yang berdasarkan pada pengelolaan dana yang baik pula. Pengelolaan uang dari iuran bulanan sangat diperlukan untuk membiayai operator turbin untuk menunaikan tugas-tugasnya dan untuk membiayai perbaikan serta penggantian suku cadang. Contoh jenis-jenis biaya. Pelumas untuk turbin sekitar Rp400.000 per kilogram dapat dipakai selama kurang lebih 6 bulan. Semen untuk memperbaiki bangunan sipil harga antara Rp60.000 sampai Rp300.000 per sak tergantung lokasinya. Generator 20 kVA umur pakai 5 sampai 10 tahun. Harga Rp6 juta sampai Rp28 juta tergantung kualitasnya. Turbin 20 kW harga antara Rp20 juta sampai Rp40 juta. V-belt harga Rp100.000 sampai Rp500.000 tergantung ukuran dan kualitasnya. Panel kontrol ELC 20 kW termasuk balas dan kabel harga Rp27 juta. Daftar kebutuhan keuangan ini memperlihatkan perlu adanya dana yang besar di bank untuk membiayai perbaikan yang diperlukan. Pendapatan utama berasal dari iuran listrik bulanan dari konsumen. Pendapatan lainnya dapat berasal dari denda yang dibayarkan karena keterlambatan pembayaran atau perbuatan yang melanggar peraturan. Secara umum, total pendapatan bulanan dapat diperoleh dengan mengkalikan jumlah konsumen dengan rata-rata iuran bulanan. Pendapatan ini sebaiknya digunakan dengan pembagian sebagai berikut. Maksimal 20% untuk gaji atau honor operator, bendahara, dan lain-lain. 5-10% untuk kerja rutin harian dan pengeluaran-pengeluaran kecil lainnya. Minimal 70% disimpan di rekening bank untuk perbaikan dan penggantian suku cadang. Iuran bulanan sebaiknya ditetapkan minimum Rp30.000 atau lebih baik lagi apabila Rp35.000. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa Rp30.000 atau Rp35.000 itu jumlah yang terjangkau, dapat dibandingkan dengan pengeluaran rutin lainnya. Misalnya, 1 batang rokok per hari sama dengan Rp20.000 per bulan. 4 liter minyak tanah sama dengan Rp20.000 per bulan. Di kebanyakan PLTMH, biasanya diterapkan tarif tetap, seperti contoh ini. Rp30.000 per bulan untuk maksimum 4 buah bola lampu yang masing-masing 10 watt. Ditambah Rp2.000 per bulan untuk setiap tambahan bola lampu. Ditambah Rp10.000 per bulan untuk TV sampai 19 inci. Ditambah Rp15.000 per bulan untuk TV lebih dari 19 inci. Ditambah Rp5.000 per bulan untuk mesin jahit listrik. Ditambah Rp5.000 per bulan untuk mixer dan lain-lain. Agar listrik dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu, perlu pula adanya tarif sosial. Pengaturan iurannya dapat diterapkan Rp15.000 per bulan untuk 2 bola lampu. Perlu ditentukan tanggal pembayaran. Misalnya, tanggal 10 setiap bulannya adalah sebagai waktu selambat-lambatnya membayar iuran. Bagi mereka yang tidak membayar sampai tanggal tersebut, bisa diterapkan suatu sanksi. Yang lebih penting lagi,
Perlunya menerapkan sistem sanksi ini sejak awal dengan sebaik-baiknya agar konsumen mematuhi peraturan yang telah dibuat bersama. Apabila peraturan ini tidak diberlakukan dengan konsisten, akan menyulitkan untuk membangun sistem yang baik, terutama untuk pengelolaan keuangan. Inflasi adalah hal yang tidak terhindari. Harga semua barang-barang kebutuhan naik setiap tahun. Di Indonesia, tingkat inflasi per tahun rata-rata adalah 10%. Ini berarti kenaikan harga barang-barang naik 10%. Grafik ini menunjukkan pada saat krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 lalu, inflasi naik hingga 60%, tetapi di tahun-tahun yang lain, inflasi naik turun pada kisaran 10%. Ini berarti satu kaleng gemuk pelumas pada tahun 2000 harganya Rp100.000. Pada tahun 2010 harganya Rp250.000. Inflasi menyebabkan kenaikan harga suku cadang. Selain itu, makin lama PLTMH beroperasi, makin sering harus diperbaiki. Kedua faktor ini berakibat pada naiknya biaya pemeliharaan dan perbaikan PLTMH. Maka, sangat diperlukan untuk menetapkan kenaikan iuran listrik tahunan. Dianjurkan untuk menaikkan iuran listrik tahunan sekitar 10%, yang berarti pada bulan Januari setiap tahunnya, tarif iuran listrik naik sebesar 10%. Sebagaimana telah disampaikan terdahulu, sekurang-kurangnya 70% dari pendapatan sebaiknya disimpan di bank. Bila memungkinkan, uangnya ditabung sebulan sekali di bank. Apabila ternyata ongkos transport ke bank agak tinggi, uang bisa ditabung 2 bulan sekali. Untuk mengambil uang tabungan di bank, sebaiknya menggunakan 2 tanda tangan, bendahara dan ketua. Prosedur semacam ini untuk menjamin sistem pengawasan bersama. Apakah pada masa yang akan datang selalu ada cukup uang di dalam kas PLTMH? Jumlah simpanan uang bisa dicek dengan menghitung perkiraan perputaran uang. Perkiraan perputaran uang adalah penghitungan jumlah pendapatan dan pengeluaran pada beberapa tahun yang akan datang. Perputaran uang positif atau negatif tergantung pada pengelolaan keuangan yang dilakukan. Di dalam contoh berikut, PLTMH dengan kapasitas 15 kW memasok listrik untuk 150 rumah konsumen. Artinya, 100 watt per rumah. Biaya pembangunannya adalah kira-kira Rp600.000. Bila usia ekonomis PLTMH adalah rata-rata 15 tahun, maka artinya dalam waktu 15 tahun ke depan, pengelola harus mempersiapkan dana sebesar jumlah investasi awal untuk penggantian suku cadang maupun perlengkapan yang sudah usang dan rusak. Untuk memperhitungkan inflasi yang terjadi di Indonesia, kira-kira 10% per tahun, pengelola harus juga menaikkan tarif listrik dan gaji staf sebesar 10% setiap tahunnya. Adapun pengeluaran untuk pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan PLTMH secara berkala, pada contoh lokasi terdiri dari pembayaran gaji bulanan untuk 2 operator sebesar masing-masing Rp250.000, 1 bendahara sebesar Rp150.000, 1 sekretaris dan ketua sebesar masing-masing Rp50.000. Jumlah pembayaran gaji bulanan adalah Rp750.000 per bulan. Belanja rutin tahunan untuk pembelian suku cadang, minyak pelumas, dan lain-lain diperkirakan rata-rata 1% dari biaya investasi yang di dalam contoh ini setara dengan Rp6 juta. Penggantian dan perbaikan utama tahunan
juga disebut dengan reinvestasi, sebesar rata-rata 2% dari biaya investasi setiap tahun dan 25% pada 5 tahun sekali. Sehingga rata-rata setiap 5 tahun, 25% dari biaya pertama harus direinvestasikan. Hal ini misalnya untuk mengganti generator atau poros turbin yang rusak, sehingga uang harus selalu siap di bank. Pendapatan yang masuk ke kas dihasilkan terutama dari pembayaran iuran. Kalau misalnya tarif rumah tangga biasa rata-rata Rp35.000 per bulan, maka pendapatan bulanan dari iuran akan berjumlah lebih dari Rp5 juta. Begitu pula pada lokasi contoh, kurang lebih 15% dari pendapatan digunakan untuk gaji bulanan. Artinya, Rp750.000 dari Rp5 juta lebih. Kurva pada diagram menunjukkan perkiraan keadaan kas selama 25 tahun. Kalau semua konsumen membayar iuran listrik secara teratur, unit pengelola bisa menyimpan 100 juta lebih setelah 4 tahun. Jika perlengkapan yang mahal, misalnya generator harus diganti karena rusak, maka kurva akan turun, karena uang tabungan harus diambil. Namun, dengan pembayaran iuran yang teratur, maka kurva perputaran kas PLTMH akan naik lagi, demikian seterusnya. Kalau tarif hanya dinaikkan 5% per tahun, bukan 10%, atau tidak dinaikkan sama sekali, maka kondisi kas PLTMH akan turun dan menjadi negatif. Hal ini terjadi karena dengan keluarnya dana simpanan untuk perbaikan generator setelah 5 tahun, maka tabungan akan berkurang dan iuran yang berikutnya tidak mencukupi untuk berbalik ke positif. Kalau masyarakat sudah sepakat dengan kenaikan tarif 10%, tetapi hanya mau membayar tarif rata-rata sebesar Rp25.000 per bulan, maka perputaran kas juga akan cepat turun ke posisi negatif. Dengan tarif Rp30.000 per bulan, perputaran kas menjadi lebih positif daripada Rp25.000 per bulan. Sisa tabungan setelah perbaikan mungkin akan mencukupi, namun akan lebih baik kalau tarif iuran listrik dinaikkan sedikit lebih tinggi dari Rp30.000. Sistem penggajian juga akan mempengaruhi kurva. Misalnya, kedua operator hanya mau bekerja dengan gaji Rp400.000 per bulan, maka akan mengurangi tabungan. Lalu, bila pengelola harus memperbaiki perlengkapan yang mahal, maka kurva akan menjadi semakin turun dan kemungkinan negatif. Kurva arus kas membuktikan bahwa pengelolaan uang penting sekali supaya PLTMH sukses. Tanpa uang tabungan di bank, masyarakat biasanya akan merasa sangat terbebani untuk mengganti perlengkapan yang mahal, karena tidak dapat dengan cepat mengumpulkan uang Rp50 juta untuk turbin baru.